Pada tahun 1979, Kamboja memasuki babak baru ketika Vietnam menginvasi negara ini dan menggulingkan rezim Khmer Merah dan membentuk Republik Rakyat Kamboja. Babak ini menandai berakhirnya genosida, meski di sisi lain memicu perang saudara baru yang melibatkan faksi-faksi politik yang berbeda. Selama bertahun-tahun, Kamboja terus berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hingga kemudian pada tahun 1991 ditandatangani Perjanjian Perdamaian Paris yang membuka jalan bagi pemilu dan pembentukan monarki konstitusional di Kamboja. Norodom Sihanouk kembali menjadi raja, sementara Hun Sen, mantan kader Khmer Merah, menjadi Perdana Menteri. Akan tetapi, dengan beragam peristiwa tragis yang telah dilalui, Kamboja berada pada kerusakan dalam hampir semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur. Ya, Kamboja ini termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang mengalami keterpurukan akibat lamanya terjadinya peperangan di negaranya sendiri. Ya, terutama ini masalah politik ya. Tentu ini yang mengakibatkan rakyat jadi sengsara. Ketika dunia bergerak maju, kala itu Kamboja tertatih-tatih dan nyaris terlupakan. Oke. Agar bisa bangkit dari kondisi yang terpuruk, pemerintah Kamboja menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi untuk menarik investasi asing. Maka pada tahun 1995, judi kasino dilegalkan untuk warga negara asing, di mana ini menandai awal mula bagi perkembangan industri perjudian di Kamboja. Sementara itu, warga Kamboja sendiri dilarang berjudi di kasino domestik berdasarkan Undang-Undang tahun 1996. Jadi mereka ini pemerintahnya supaya bisa mengangkat perekonomian dengan cepat, mereka melegalkan judi di negara Kamboja ini untuk menarik investasi dari luar. Maka pada awal tahun 2000-an, Kamboja masih memiliki salah satu GDP per kapita terendah di Asia Tenggara, yaitu hanya sekitar $300 per tahun. Sebagian besar rakyatnya masih hidup di pedesaan dan menggantungkan hidup pada pertanian subsisten. Namun, segalanya berubah drastis ketika Cina melihat potensi besar yang dimiliki oleh Kamboja. Bukan dari sisi pariwisata, bukan pula dari sumber daya alamnya, melainkan dari sektor yang jauh dari sorotan, yaitu judi online. Kamboja yang berbatasan dengan negara-negara tetangga yang melarang perjudian seperti Thailand dan Vietnam, membuat Kamboja menjadi tujuan wisata judi yang menarik bagi warga negara-negara tersebut. Di samping itu, pemerintah Kamboja menawarkan insentif bagi investor asing di sektor perjudian, termasuk pajak yang rendah serta aturan hukum yang longgar. Ditambah lagi, biaya tenaga kerja di Kamboja adalah salah satu yang paling rendah di Asia Tenggara, yang hal ini sangat memungkinkan bagi operator judi online untuk mempekerjakan ribuan staf, mulai dari teknisi IT, desainer, hingga customer service. Nah, ini yang terjadi ketika suatu negara melegalkan perjudian seperti ini tanpa terkendali, ini menyebabkan kerugian-kerugian terutama bagi rakyatnya sendiri. Karena jelas di sini rakyat tidak dilibatkan secara langsung kecuali mereka memang terlibat dalam pemerintahan ataupun dalam masalah usaha dari judi ini. Biaya yang jauh lebih rendah daripada di negara-negara lain. Maka pada tahun 2019 misalnya, upah minimum pekerja di Kamboja hanya sekitar $182 per tahun. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan Filipina yang mencapai $300 atau Malaysia yang sekitar $400. Kombinasi faktor yang menggiurkan ini membuat Kamboja menjadi lokasi yang menarik bagi perusahaan judi online. Oleh sebab itu, tidak butuh waktu lama, kota pesisir seperti Sihanoukville yang dulu menjadi surga bagi para backpacker berubah menjadi pusat perjudian yang dibiayai oleh pengusaha Cina. Dengan cepat, kota pesisir ini berubah menjadi miniatur Makau dengan puluhan kasino megah yang menjulang di langit-langit kota.
ini kan Cina melarang warganya untuk bermain judi ya, atau menjadi pengusaha judi di negara Cina sendiri. Tetapi ketika ada peluang di negara orang lain yang mengizinkan judi secara legal, maka para investor-investor dari Cina ini dengan senang hati menyambut untuk bisa menjadi investor di negara tersebut. Dan ini membangun ya, artinya di negara yang melegalkan judi tadi. Terbukti ya, dari negara yang terpuruk, Kamboja ini, menjadi negara yang cukup pesat pembangunannya. Ya, kita bisa lihat dari contoh-contoh yang ada di video ini ya, banyak hal-hal yang bisa dibangun gara-gara adanya perjudian yang dilegalkan di suatu negara. Pada tahun 2010-an, kota pelabuhan Sihanoukville menjadi pusat perjudian darat yang berkembang sangat pesat. Kota ini mengalami ledakan investasi dari Cina yang sangat tertarik pada potensi kasino dan perjudian online. Luar biasa. Banyak perusahaan Cina mendirikan kasino di wilayah ini untuk melayani pemain dari negara mereka, di mana perjudian sendiri dilarang di Cina daratan. Oh kan, betul kan? Pada tahun 2015, terdapat 75 kasino yang beroperasi di Kamboja, yang menghasilkan pendapatan sekitar 29 juta dolar bagi pemerintah dalam 9 bulan pertama tahun tersebut, dan sekitar 2 miliar dolar untuk operator kasino. Luar biasa. Kemudian, antara tahun 2016 dan tahun 2018, investasi Cina di sektor perjudian Kamboja meningkat dengan drastis, terutama melalui beberapa perusahaan teknologi yang mendirikan platform perjudian daring. Hingga tahun 2019, sekitar 90% dari bisnis perjudian di Kamboja dimiliki atau dikendalikan oleh investor Cina. Pengaruh Cina juga terlihat dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah yang dipadati oleh kasino. Banyak gedung pencakar langit dan hotel mewah yang dibangun oleh investor Cina, menunjukkan bahwa perjudian bukan hanya menjadi sarang bisnis, tetapi juga memberikan keuntungan signifikan untuk sektor konstruksi. Iya, jadi dengan adanya pusat perjudian seperti ini, dana itu kan mengalir dengan cepat. Kemudian juga orang yang datang dari luar negeri itu datang dan pergi, akhirnya membutuhkan namanya hotel, membutuhkan namanya restoran, ya. Kemudian ya pekerjaan-pekerjaan lain yang masih bertautan seperti restoran juga, karena kan orang pasti butuh biaya ataupun butuh fasilitas untuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya kota ini dibangun oleh para investor dari Cina juga. Artinya apa? Ya itu tadi, bahwa perjudian itu akan membantu bagi suatu negara yang mengalami keterpurukan yang sangat dramatis ya, sehingga mereka bisa bangkit dengan begitu cepat. Tapi ya ini ada tapinya. Nah, kita bahas saja nanti di belakang video ya. Kita lanjut aja ini videonya. Pada tahun 2019, terdapat lebih dari 230 kasino berlisensi di Kamboja, dengan sebagian besar beroperasi di Phoi Phet, Phnom Penh, dan Sihanoukville. Di samping kasino, perusahaan-perusahaan Cina juga memanfaatkan prasarana digital Kamboja untuk mengoperasikan situs judi yang menargetkan pasar internasional, termasuk negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Filipina yang melarang perjudian online. Pada tahun 2019, judi online dari Kamboja menghasilkan pendapatan sekitar 4 miliar dolar, yang sebagian besar berasal dari pasar luar negeri. Berdasarkan laporan pemerintah Kamboja, judi online telah menarik investasi asing senilai miliaran dolar dalam 1 dekade terakhir, membantu mengangkat GDP negara dari 6,29 miliar dolar pada tahun 2000 menjadi lebih dari 26 miliar dolar pada tahun 2022. Luar biasa. Ya, jadi awalnya di suatu negara itu adalah judinya judi lokal ya. Artinya para pemain judi harus datang ke negara tersebut untuk bisa bermain judi. Tapi dengan adanya internet, dengan adanya orang bisa akses dari HP, akhirnya mereka membuat judi secara online. Dan ini lintas negara dan lintas usia ya. Ini tidak bisa dibatasi sama sekali. Akibatnya mereka bisa dengan bebas ya, bahkan mendapatkan keuntungan yang jauh berlipat-lipat ganda dengan adanya judi online ini. Ini sangat berbahaya sekali. Tentu saja,
industri perjudian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kamboja. Kasino-kasino besar membutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari dealer hingga staf pendukung. Ditambah lagi, pajak dari industri perjudian menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah. Kendati demikian, ketika bisnis perjudian online berkembang dengan pesat, Kamboja mengalami lonjakan kejahatan seperti penculikan, pemerasan, dan perdagangan manusia. Banyak pekerja migran dari negara lain, termasuk dari Indonesia, terjebak dalam penipuan pekerjaan di perusahaan judi online yang tidak berlisensi. Sebagaimana umum diketahui, judi online di Kamboja bukan sekedar meja virtual dan taruhan. Industri ini telah berubah menjadi jaringan kompleks yang sering melibatkan perdagangan manusia, kerja paksa, serta penipuan massal. Pada tahun 2019 misalnya, jumlah laporan kejahatan di Sihanoukville meningkat hingga 200% dibandingkan tahun sebelumnya. Ribuan pekerja asing, terutama dari Indonesia, Filipina, dan Malaysia, direkrut dengan janji pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan IT di Kamboja. Namun, setibanya di sana, mereka justru dipaksa untuk bekerja di perusahaan judi online, mengelabuhi korban melalui penipuan skema investasi. Pada tahun 2022, organisasi hak asasi manusia melaporkan terdapat ribuan pekerja migran yang dipaksa bekerja di sektor ini. Kasus penyiksaan, penghilangan nyawa, dan eksploitasi menjadi cerita yang sering terdengar dari balik layar industri ini. Dan tragisnya, mereka yang gagal mencapai target akan disiksa secara fisik atau dijual ke perusahaan lain. Laporan menunjukkan bahwa beberapa pekerja bahkan dijual seharga $3.000 hingga $10 per kepala. Tapi kenapa di negara Kamboja sendiri tidak ada cerita ya bahwa masyarakat di lokalnya itu terlibat secara langsung dari usaha judi ini ya, baik yang judi lokal ataupun yang online. Justru mereka malah banyak ngambil tenaga dari luar Kamboja ya, seperti dari Indonesia untuk di kawasan Asia Tenggara ya, kemudian dari Malaysia, kemudian juga dari mungkin Filipina atau negara yang lainnya. Kita saksikan yuk. Pemerintah Malaysia dan Indonesia telah berusaha menangani masalah ini dengan meningkatkan pengawasan dan melakukan kerjasama dengan Kamboja untuk menangkap operator judi online ilegal. Namun, tantangan besar tetap ada karena perbedaan yurisdiksi dan regulasi. Ya, betul. Ketiadaan perjanjian ekstradisi dalam beberapa kasus menyulitkan pemerintah untuk menangani para pelaku yang beroperasi di luar negeri. Selain itu, meskipun pemerintah Kamboja memberlakukan larangan perjudian online pada tahun 2019, tetapi masih banyak operator yang beroperasi secara ilegal atau berpindah ke lokasi yang sulit untuk dijangkau oleh penegak hukum. Kota Sihanoukville menjadi epicentrum dari kisah kelam ini, di mana dalam waktu singkat, kota ini berubah menjadi surga bagi investor Cina, namun di sisi lain menjadi neraka bagi penduduk lokal. Kasino menjamur di setiap sudut kota, menggantikan rumah-rumah penduduk dengan bangunan beton raksasa. Keuntungan yang menggunung dari bisnis judi online, kenyataannya lebih banyak dinikmati oleh investor asing serta elit lokal. Sementara masyarakat kecil tetap terjebak dalam kemiskinan. Oh gitu. Berdasarkan laporan Bank Dunia, lebih dari 30% penduduk Kamboja masih hidup dengan kurang dari $3,20 perharinya. Ini artinya, meskipun perjudian telah meningkatkan PDB Kamboja melalui pajak dan lapangan kerja, akan tetapi ada dampak sosial yang signifikan, terutama bagi masyarakat lokal. Sihanoukville, yang dikenal sebagai Las Vegasnya Asia Tenggara, memang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi juga menjadi lokasi berbagai kejahatan, seperti penipuan, perdagangan manusia, serta aktivitas kriminal lainnya terkait perjudian. Ya, jadi kalau yang namanya hal-hal negatif kemudian menjadi booming, ini akan menjadi magnet ya, atau daya tarik bagi efek samping kegiatan tersebut. Ya, kalau namanya kegiatan ini
negatif, ya otomatis efek negatif yang akan muncul ya di sekitar dari kegiatan ini, termasuk dalam mencari atau merekrut ya tenaga-tenaga kerja yang akan dijadikan pekerja dari usaha judi ini. Banyak warga lokal Kamboja merasa tersingkir akibat lonjakan harga properti dan biaya hidup yang tinggi akibat tingginya investasi asing. Dengan demikian, Kamboja kini tengah berdiri di persimpangan jalan, yaitu mencoba menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kerusakan sosial yang ditinggalkan oleh judi online. Sebentar. Jadi, selain mereka memberikan dampak positif seperti lapangan pekerjaan yang cukup banyak bagi warga setempat ataupun dari warga asing yang memang direkrut secara sengaja oleh para pengusaha atau investor dari judi ini, ya ternyata dampak sosialnya dan dampak ekonomi dari negara itu sendiri itu menjadi terpengaruh ya, terutama untuk warga-warga yang memang hidup secara biasa ya. Pengawasan yang lemah dan korupsi di tingkat pemerintahan memungkinkan perusahaan judi online untuk terus beroperasi dengan modus yang lebih tertutup. Oke. Organisasi kejahatan terorganisir internasional kini memanfaatkan celah ini, yang hal tersebut semakin memperburuk reputasi Kamboja di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, tadi sudah menyaksikan ya videonya, sudah ditonton sampai habis kan? Ini bermanfaat ya buat kita ya. Untuk mengetahui bagaimana suatu negara kok bisa melegalkan yang namanya judi, baik itu judi yang berlokasi di tempat tersebut ataupun dia yang sekarang itu lagi trennya adalah online ya. Nah, ternyata dari apa yang kita dapatkan dari video ini jelas dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online ini itu terasa sekali ya bagi warga dari negara tersebut, karena mereka tidak tersentuh dengan kemakmuran yang diberikan atas kehadiran yang namanya tempat judi tersebut. Nah, sekarang bagaimana nih ketika ada negara tetangga kita Malaysia ya, itu juga mengizinkan yang namanya perjudian. Jadi diresmikan atau dianggap sebagai hal yang biasa ya untuk dioperasikan di negara tetangga kita Malaysia. Nah, perjudian adalah aktivitas yang melibatkan taruhan uang atau sesuatu yang bernilai pada hasil suatu kejadian ya, di mana akhirnya bergantung pada keberuntungan atau keterampilan dari para penggunanya. Nah, di Malaysia sendiri perjudian dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perjudian secara online dan perjudian berlisensi. Nah, artikel ini ya atau penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan antara kedua jenis perjudian ini, termasuk dari segi definisinya, aksesibilitasnya, aspek hukum dan hal-hal lain yang relevan terhadap masalah perjudian di Malaysia ini. Nah, perjudian online itu mengacu pada aktivitas taruhan yang dilakukan melalui platform digital seperti menggunakan situs ataupun web kasino atau aplikasi perjudian. Nah, pengguna dapat memainkan berbagai jenis permainan seperti adanya poker, blackjack, roulette, dan mesin slot ya, yang hanya menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, ponsel pintar ataupun menggunakan tablet ya. Nah, perjudian online ini sangat mudah diakses. Karena apa? Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, selama ada koneksi internet. Hal inilah yang membuat perjudian online semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang melek teknologi. Nah, di Malaysia, perjudian online ini berada dalam zona yang abu-abu secara hukum ya, dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Rumah Perjudian Umum tahun 1953, promosi kasino online dilarang dan dianggap ilegal, tapi tetap ada situs perjudian online yang beroperasi secara ilegal. Nah, penggunaan disarankan untuk ya berhati-hati karena perjudian tanpa pengawasan dan tidak resmi dapat menimbulkan berbagai risiko termasuk penipuan dan kerugian keuangan. Ya, yang resmi saja kita harus berhati-hati, apalagi yang ilegal ya, atau yang tidak resmi. Dan perjudian berlisensi juga mengacu pada aktivitas taruhan yang sama yang dilakukan secara legal, diawasi oleh otoritas
setempat ya. Nah, contohnya misalkan meliputi adanya lotre, kemudian adanya undian, kontes, ataupun kompetisi yang diatur secara Undang-Undang Rumah Perjudian Umum 1953 dan Undang-Undang Lotre Malaysia 1952. Nah, jadi undang-undangnya memang sudah ada di Malaysia ya. Nah, operator perjudian resmi diwajibkan juga ya memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh badan pengawas seperti Kementerian Keuangan Malaysia. Lisensi ini untuk memastikan bahwa aktivitas perjudian dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di Malaysia, perjudian berlisensi diatur secara ketat oleh hukum lokal untuk menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi para pemainnya. Operator harus memiliki peraturan dan mematuhi peraturan tersebut dengan ketat, termasuk evaluasi keuangan, standar operasional, dan keamanan data pemain. Nah, aturan ini bertujuan untuk mencegah penipuan serta memberikan pengalaman berjudi yang adil dan aman bagi masyarakat. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah sendiri sudah membuat suatu peraturan-peraturan dalam bentuk undang-undang untuk mengikat para pengusaha perjudian, termasuk yang terjadi di Kamboja ya, sama peraturan-peraturan pasti adalah hal-hal yang menguntungkan bagi negara yang melegalkan perjudian tersebut. Nah, kita pahami nih resiko yang mungkin terkait dengan perjudian online itu adalah langkah yang harus sangat dilindungi ya dari berbagai potensi akibat aktivitas perjudian tersebut, karena kalau perjudian online sangat sulit pengawasannya ya. Nah, selain itu bagi para orang yang beragama Islam ini juga penting bahwa berjudian secara itu dianggap adalah hal yang haram dan sebaiknya dihindari sepenuhnya. Nah, ini penting bahwa perjudian ini ya itu melibatkan berbagai macam manusia, baik itu dari segi sukunya, bangsanya, etnisnya, kemudian umur ya, dan juga finansial. Nah, kalau perjudian terbatas artinya yang ditempatkan pada suatu lokasi, ini masih sangat mudah dalam pengawasan. Artinya kita masih bisa batasi ya orang-orang yang boleh memasuki kawasan perjudian tersebut. Kemudian usianya, ya, kemudian mungkin warga negara mana yang boleh, mana yang tidak. Lalu juga keuangan, ya, dari dari para pemain tersebut seperti apa? Apakah mampu ataukah tidak? Nah, berbeda dengan perjudian online. Ya, ini justru sangat jahat perjudian online ini, karena apa? Tidak memandang lagi ya dari berbagai negara ya, kemudian juga berbagai umur ya, tidak dibatasi, kemudian juga perekonomian, artinya orang itu mampu ataupun perekonomian tidak mampu ya, itu akan terlibat. Ya, inilah jahatnya ya. Nah, berkenaan dengan ini jelas ya, di Kamboja ini salah satu sarang perjudian di Asia Tenggara yang memang sangat mengkhawatirkan, karena kita tahu banyak sekali ya orang-orang pencari kerja baik dari Indonesia, dari Myanmar, dari Malaysia, mungkin juga dari Filipina dan negara Asia Tenggara yang lainnya. Mereka ini kebanyakan tertipu, walaupun ada yang memang tidak ditipu di awalnya ya, bahwa mereka memang dipekerjakan di tempat-tempat judi di Kamboja. Nah, mereka biasanya ini mendapat semacam rayuan, misalkan mereka mendapatkan gaji per bulan itu sekitar 17 juta sampai dengan 20 juta. Ya, kemudian mereka mendapatkan semacam tempat tinggal secara gratis, kemudian juga mendapatkan makanan juga dengan mudah, ya, dan mendapatkan akses-akses yang lainnya. Tapi pada kenyataannya ketika mereka sampai di lokasi ya, ini terjadi yang terbalik. Ternyata mereka tidak digaji 17 juta ataupun 20 juta. Mereka cuma digaji mungkin sekitar 3 jutaan. Kemudian apartemen yang ditempati, kalaupun gratis itu tidak manusiawi. Dan kalaupun mereka harus bayar, ya, mereka itu tempatnya ya ala kadarnya. Belum lagi masalah makanan, ya, mereka tidak ditanggung, apalagi kesehatan. Bahkan ya paspor mereka pun ditahan. Nah, ada cerita, ada paspor juga yang dibakar oleh para pemilik bisnis dari perjudian ini di Kamboja. Ya, nah inilah
yang menyebabkan akhirnya banyak orang yang tertipu berangkat ke Kamboja. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa potensi secara ekonomi yang namanya perjudian ini memang sangat besar ya. Perputaran uangnya itu dalam per hari itu sangat besar, bisa mencapai miliaran, bisa mencapai triliunan itu dalam satu hari. Ya gimana enggak negaranya cepat kaya ya kalau memiliki semacam tempat perjudian seperti ini, karena ya para investor yang datang ini kan khusus juga doanya kan dari Cina ya. Kalau di Asia Tenggara, investor terbesar untuk tempat-tempat judi yang paling cepat itu adalah dari Cina. Ya, tahu sendiri kita bahwa Cina itu selalu memandang kehidupan di dunia ini adalah masalahnya uang. Tentu mereka ingin perputaran uangnya dengan cepat. Nah, perputaran uang dengan cepat dan sangat gampang ya itu adalah dengan melalui investasi di perjudian. Ya bayangkan kok nggak gampang ya. Kita bisa melihat aja di masyarakat umum ya, anak-anak aja bisa bermain judi. Bahkan dampaknya apa? Ketika mereka tidak mempunyai uang, akhirnya mencuri. Banyak kasus seperti itu. Dan bagaimana nih dengan negara tetangga kita Malaysia? Dengan adanya perjudian yang ditempatkan secara lokal di negara tersebut. Ya memang undang-undangnya mengatakan bahwa mereka melegalkan perjudian yang ada lokasinya. Tapi ternyata ada undang-undang juga yang sifatnya abu-abu, yaitu melarang perjudian online. Tapi faktanya hal itu juga terjadi di negara tetangga kita. Nah, kalau ini dibiarkan, tentu hal ini akan menambah ya semakin berkuasanya ya orang-orang investor dari negara Tiongkok untuk bisa berinvestasi besar-besaran di negara Malaysia, terutama dalam bidang yang namanya perjudian ini. Karena perjudian ini bisa menjadi sektor penarik ataupun magnet yang luar biasa untuk pembangunan di bidang lainnya. Belum lagi ya pajak yang dihasilkan dari investor-investor dengan perjudian seperti ini akan sangat mudah sekali didapatkan oleh pemerintah Malaysia itu sendiri, sehingga ya negaranya bisa begitu cepat ya dikatakan membangun itu tadi ya. Karena apa? Ada garansi bahwa uang akan masuk dengan cepat dalam hitungan hari, miliaran bahkan triliunan untuk masuk ke kas negara. Nah, gambarannya lah seperti itu. Di Indonesia seperti apa? Di Indonesia, baik yang lokal apalagi yang online, perjudian itu dilarang. Memang pernah Indonesia ya mengizinkan perjudian, tapi sekarang tidak diperbolehkan lagi. Karena kita tahu bahwa dampaknya itu sangat besar terhadap kehidupan masyarakat kita sendiri. Yang rugi itu adalah masyarakat kita sendiri. Contohnya di Kamboja tadi, itu sudah menunjukkan kerugian. Ya, masyarakatnya tetap aja miskin. Ya, nah berbeda di Malaysia, ini pun belum nampak ya bahwa efek dari masalah perjudian yang dilegalkan ini tadi itu belum nampak secara signifikan. Karena memang membutuhkan waktu ya untuk bisa dilihat dampak negatif dari perjudian tersebut di suatu negara yang melegalkan perjudian. Nah, dari sini ya kita patut bersyukur ya bahwa pemerintah sudah mendukung bahwa kita tidak boleh ada perjudian baik yang offline ya ataupun yang online, karena yang offline ya ini justru juga berbahaya. Ini yang mengundang sebagai magnet, sebagai daya tarik. Ujung-ujungnya nanti yang online pun akan datang. Ya, kira-kira seperti itulah gambarannya. Mereka akan membangun gedung bertingkat ya, mungkin tingkatnya 30 tingkat, 40 tingkat. Lantai pertama, lantai kedua digunakan untuk perjudian secara offline. Lantai ketiga dan seterusnya ini yang digunakan untuk perjudian secara online, karena mereka membutuhkan banyak operator sehingga membutuhkan banyak ruangan ya untuk menjalankan perjudian secara online tersebut. Dan bahayanya ya justru mereka merekrut orang-orang dari luar negara, bukan orang-orang tempatan di sekitar dari mereka membangun perjudian itu. Nah, inilah gambarannya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya buat kita yang selama ini Pak Adi juga tidak begitu paham ya masalah bagaimana kok suatu negara bisa ya melegalkan suatu perjudian. Ya, ternyata sebabnya karena negara tersebut sangat terpuruk, membutuhkan modal yang cukup besar dalam waktu singkat. Akhirnya melakukan itu. Dan dampaknya terhadap kita sebagai masyarakat
ya, yang ada di negara tersebut ternyata banyak negatifnya. Karena keuntungannya didapat itu justru dinikmati oleh mereka-mereka yang berkuasa, ya. Kemudian mereka-mereka yang mempunyai modal, dan juga otomatis ya investasi dari negara yang memang gemar berinvestasi dalam perjudian, dalam hal ini adalah Tiongkok. Akhirnya apa? Negara tersebut ya lambat laun ya dikendalikan oleh para penjudi investor dari Tiongkok. Nah, mudah-mudahan negara tetangga kita Malaysia tidak terjadi seperti itu yang Pak D khawatirkan tadi ya, dikendalikan oleh investor-investor penjudi yang berasal dari Tiongkok. Oke, dari Pak D cukup dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.